Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas struktur data dinamis, yaitu queue. Jadi queue bahasa Indonesianya itu adalah antrian. Jadi yang dimaksud di sini adalah suatu list elemen, daftar elemen dengan urutan elemen yang masuk lebih dulu akan keluar lebih dulu. Jadi contohnya misalnya kalau kita ngantri di bioskop nih, orang yang pertama datang itu adalah orang yang pertama mendapatkan tiketnya. Jadi di sini misalnya adalah suatu ilustrasi dari queue, dari antrian. Misalnya kita mau memasukkan suatu elemen, kita masukkannya dari bagian tail atau dari bagian ujung antriannya terlebih dahulu. Misalnya 1 masuk ke sini, 2, lanjut 3, 4, dan seterusnya. Jadi masuknya mulai dari tail. Kemudian kalau misalnya dia ada yang mau kita keluarkan elemennya, maka kita keluarkannya dari bagian head. Jadi misalnya yang di sini yang keluar maka 1 dulu, 2, 3, dan seterusnya. Konsep ini disebut dengan first in, first out, atau dikenal juga dengan singkatan FIFO. Seperti itu. Queue sendiri kalau misalnya di Java itu termasuk dalam package java.util, dan queue ini merupakan interface ya yang merupakan pewarisan dari interface java.util.collection. Nah, jadi karena queue ini merupakan interface, maka kita butuh kelas konkret nih ketika mendeklarasikan queue agar objeknya bisa digunakan. Jadi misalnya saja kita mendeklarasikannya queue lalu variabelnya apa. Lalu untuk inisialisasinya misalnya kita bisa menggunakan new linked list atau new priority queue, new priority blocking queue, dan beberapa pilihan lainnya. Jadi ini sekedar contoh saja, masih ada beberapa alternatif untuk menginisialisasi objek queue. Jadi mungkin kita lihat saja langsung ya di NetBeans. Jadi kalau misalnya di NetBeans kita lihat isi dari queue, yaitu ada di package java.util, kita lihat bahwa queue ini adalah suatu interface. Jadi kita tidak bisa menginstansiasi suatu queue langsung dari interface queue. Karena ini merupakan interface ya. Yang mana queue ini merupakan warisan dari collection. Nah, di sini ada beberapa metode utama yang dimiliki, yaitu ada add, over, remove, poll, element, dan pick. Sebenarnya fungsi ini hanya sekitar 3 macam fungsi saja, yaitu add dan over ini sama-sama untuk menambahkan, remove dan poll ini sama-sama untuk menghapus elemen dari antrian tersebut, elemen dan pick ini sama-sama untuk mengintip. Yang paling depan di head itu elemen apa. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya add ini nanti misalnya ada suatu masalah ya ketika kita menjalankan programnya, misalnya saja memori kita penuh nih, lalu program meminta untuk menambahkan suatu elemen lagi, padahal kapasitasnya udah nggak muat. Nah, kalau misalnya kita pakainya add, ketika menambahkan elemen, nanti dia akan memunculkan exception. Sedangkan kalau misalnya over, misalnya kapasitasnya udah nggak muat, kita panggil over untuk menambahkan suatu elemen, maka dia akan mengembalikan suatu nilai boolean, yaitu false. Tuh. Sama juga misalnya dengan remove dan poll, ini sama-sama menghapus elemen dari suatu antrian. Misalnya kalau kita pakai remove nih, padahal antrian yang kosong, kita mau mengambil suatu elemen dari antrian yang kosong, maka nanti akan menghasilkan suatu exception kalau kita manggilnya pakai remove. Sedangkan kalau misalnya kita pakainya poll, maka nanti kalau misalnya antriannya kosong, kita paksa untuk meminta suatu elemen dengan menggunakan metode poll, nanti hasilnya adalah null, bukan exception. Sama juga di sini antara elemen dan juga pick. Kalau misalnya kita pakai elemen, mau ngintip gitu ya, mau ngintip apa sih elemen yang ada di bagian head, yang ada di bagian paling depan, tapi ternyata antriannya kosong, misalnya kita pakainya elemen, maka dia akan mengembalikan suatu exception yang namanya no such element exception, kalau antriannya kosong. Sedangkan kalau misalnya kita pakai pick, mau ngintip yang paling depan itu apa, nanti kalau misalnya antriannya kosong, dia akan mengembalikan null. Oke, mungkin kita coba langsung saja ya. Jadi untuk mendeklarasi, kita gunakan queue, kemudian misalnya kita nanti mau memasukkan string, kita kasih namanya misalnya antrian. Jadi ini adalah untuk deklarasinya. Kemudian di sini saya mau menggunakan linked list untuk kita membuat inisialisasinya. Jadi kita seperti ini, kita perlu mengimport dulu ya
mengimport queue, dan juga mengimport linked list-nya dari java.util. Oke, di sini kita mau menambahkan antrian pakainya misalnya pakai add, yaitu 1 misalnya, kemudian antrian kita pakai satu lagi adalah over, 2 gitu. Nah, kalau misalnya ini kita lihat isinya dengan menggunakan sistem outprint antrian, maka akan tertampil bahwa isi dari antrian adalah elemen 1 dan 2. Ini yang pertama kali masuk adalah 1 dan 2 adalah yang keluar selanjutnya. Jadi itu adalah yang terjadi. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus ya, kita bisa tadi ada 2 pilihan. Yang pertama adalah kita pakai remove. Kita pakai remove, kita juga bisa pakai tadi poll ya. Kita mau pakai poll. Jadi ini nanti akan menghapus. Kita lihat di sini ya. Misalnya ini antrian. Ketika kita meremove satu elemen, maka akan kita lihat antriannya isinya apa, dan kemudian kita poll dan kita lihat antriannya isinya sekarang apa. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, yang pertama adalah 1, 2 ya, setelah ditambahkan 1 dan 2, kemudian kita panggil ada remove di sini, kemudian dia akan mengambil elemen yang ada di depan, yaitu 1, maka sekarang tinggal 2, string yang teks 2 ini ya, kemudian kita poll, kita ambil lagi, maka hasilnya adalah suatu antrian yang kosong, tidak ada elemennya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau paksa nih, kita mau paksa pakai remove lagi. Nah, apa yang akan terjadi? Dia akan menghasilkan no such element exception. Itu kalau misalnya kita pakai remove. Sedangkan kalau misalnya kita pakainya poll, kita pakai poll, terus misalnya kita di sini tampilkan ya, hasilnya dari antrian poll ini, maka yang tertampil adalah null. Jadi dia hanya akan mengembalikan suatu null, bukan suatu exception. Itu kalau kita pakainya poll. Jadi tadi kalau misalnya kita pakainya tadi remove ya, ini di sini kita kasih komen saja, ini akan menghasilkan no such element exception. Gitu. Kemudian kita misalnya mau ngintip nih, mau ngintip pakai pick dan juga elemen misalnya. Ini sekarang kondisinya kosong ya, maka kalau misalnya kita mau pakai elemen, antrian.element, jadi kita di sini mau ngintip ya, kita makannya tampilkan di sini, oke. Jadi ini kita pindah ke sebelah sini, kita mau mengintip nih, ada apa sih yang paling depan di head-nya, maka kalau ini kita jalankan, maka akan menghasilkan no such element exception. Jadi, kenapa? Karena antriannya kosong, dan kita memaksa melihat isinya dengan menggunakan metode elemen. Maka ini akan menghasilkan no such element exception. Oke, kita kasih komen di sini. Jadi beda kalau misalnya kita menampilkannya antrian.pick. Nah, kalau misalnya pakai antrian.pick, maka yang tertampil adalah null, karena dia kosong. Jadi itu bedanya antara pick dan elemen. Kalau elemen tadi menghasilkan exception, kalau misalnya antriannya kosong, sedangkan kalau pick itu menghasilkan null. Oke, kita coba untuk menambahkan yang baru ya, antrian.add, misalnya kita kasih 3, kemudian kita kasih 4, oke, kemudian kita mau ngintip. Kita mau ngintip dengan menggunakan antrian.element. Antrian.element. Nah, seperti ini, maka yang tertampil adalah 3. Karena sekarang, kalau misalnya kita tampilkan isi dari antrian itu adalah isinya 3 dan 4. Yang paling depan di bagian head itu adalah 3. Maka elemen akan menampilkan isi yang paling depan. Begitu juga kalau misalnya kita pakainya yang pick ya, itu sama saja. Yaitu akan menampilkan elemen yang paling depan, yaitu 3.
Itu sekilas mengenai queue. Kita bisa menggunakan queue ketika struktur data kita itu seperti antrian yang mana sifatnya first in, first out. Kita membatasi agar elemen tidak bisa diakses dari belakang dan harus keluar yang pertama kali adalah yang pertama kali masuk. Seperti itu, bila ada yang masih bingung, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.